Baik, selamat malam. Saya akan menjelaskan tentang struktur data pohon tree. Definisi dari struktur data pohon atau tree itu adalah eh, struktur data yang terdiri dari akar atau root dan subpohon-subpohon dalam susunan berhierarki. Maksudnya, akar terdiri dari akar atau root ini sendiri adalah pangkal atau awal dan disusuli oleh subpohon-subpohon yang saling berhubungan dengan akar tersebut atau root tadi. Maksudnya berhierarki tadi itu. Berhierarki maksudnya artinya saling terhubung. Jika tidak ada akar, maka tidak ada subpohon-subpohon atau cabang-cabang pohon. Dan suatu pohon dapat bersifat statik dan dinamik. Artinya, statik itu keadaan di mana bentuk pohon sudah ditentukan, sedangkan dinamik adalah keadaan di mana bentuk pohon berubah selama program dijalankan. Bentuk pohon juga dapat berubah karena operasi penambahan dan penghapusan simpul atau node. Representasi pohon dapat menggunakan representasi larik atau representasi penunjuk pointer. Baik, kita lihat yang pertama itu adalah istilah-istilah dasar dari struktur data pohon itu sendiri. Yang pertama itu simpul, vertex, atau node. Itu merupakan elemen-elemen pohon yang mengandung informasi atau data dan penunjuk percabangan. Misalnya seperti pada gambar di samping, ini adalah mempunyai 10 simpul dengan masing-masing berisi informasi A, B, C, D, E, F, G, dan G, H, I, dan J, serta percabang-percabangannya. Kemudian akar atau root. Pada gambar di samping ini, 6.1 ini, simpul A itu merupakan root atau akar, dan B dan C itu adalah anak atau child dari simpul A. Child dari simpul A. Begitupun sebaliknya, A merupakan orang tua atau parent dari B dan C, simpul B dan C. Kemudian tingkat atau level atau height dari simpul atau dari akar didefinisikan sebagai 0, sedangkan tingkat dari simpul lainnya didefinisikan sebagai 0 plus tingkat dari orang tua simpul tersebut. Contohnya pada gambar di samping ini, akar A atau tingkat 0 disebut dengan tingkat atau level 0, terus B dan C itu tingkat 1, D, E, F, G, H merupakan tingkat 2, dan I dan J merupakan tingkat 3. Kemudian kita lihat itu adalah kedalaman atau deep dari suatu pohon dinyatakan oleh tingkat ketinggian yang tertinggal dari simpul yang terdapat pada pohon tersebut. Yaitu tadi ada tingkat 0, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Itu kedalamannya. Terus, pohon pada gambar di samping ini 6.1 merupakan 3 tingkat. Simpul dari akar A adalah tingkat 0, B dan C adalah tingkat 1, D, F, G, dan H adalah tingkat 2, dan simpul I dan J adalah tingkat 3. Kemudian, derajat dari simpul adalah jumlah anak yang dimiliki oleh sebuah simpul. Derajat dari simpul adalah jumlah anak yang dimiliki oleh sebuah simpul. Dengan contoh pada gambar di samping atau 6.1, maka simpul B dan E berderajat 2, B dan E itu berderajat 2, dan simpul C berderajat 3, simpul D, I, J, F, G, dan H berderajat 0. Daun adalah simpul paling luar, node eksternal, atau simpul yang tidak memiliki anak atau berderajat 0. Simpul non-terminal atau non-node internal adalah simpul yang memiliki anak berderajat tidak 0. Satu struktur pohon dapat dituliskan atau digambarkan dalam beberapa cara. Ada 4 cara penulisan berbeda dari struktur pohon. Keempat cara penulisan tersebut adalah seperti terlihat pada gambar di samping ini. Yang kedua yaitu pohon biner. Pohon biner itu sendiri adalah pohon yang mempunyai komponen simpul terbatas, yaitu yang pertama itu kosong atau hanya mempunyai akar seperti pada gambar di samping. Itu cuma gambar akar A saja, tanpa mempunyai anak atau cabang. Kemudian kosong dan subpohon kanan, yang mana dia memiliki anak di sebelah kanan saja, tanpa tidak di sebelah kirinya, yaitu A dan B saja. Kemudian subpohon kiri dan kosong, yaitu terbalik dari kanan tadi. Di sini yang sekarang ini binary yang mempunyai anak di sebelah kiri saja, yaitu A dan B di sebelah kiri. Kemudian subpohon yang keempat itu adalah subpohon kiri dan subpohon kanan, atau cabang pohon kiri dan cabang pohon kanan. Seperti kita lihat pada gambar di samping, itu disebut juga pohon biner lengkap atau complete binary.
complete binary tree. Itu seperti pada gambar di samping, itu adalah A mempunyai anak B dan C, mempunyai child A, B, dan C, dan C memiliki anak D, dan D memiliki anak E dan F, dan E dan F ini disebut daun. Atau yang berikutnya itu kita lihat operasi-operasi dasar pada pohon. Di sini ada 6 operasi dasar pohon atau tree. Kita lihat yang pertama itu adalah create tree P. Maksudnya itu adalah membuat pohon biner baru. P di sini itu artinya pohon, dan N ada simbol N di sini, itu merupakan node atau cabang atau simpul baru. Yang kedua, kita lanjut, yang kedua itu empty tree P. Empty tree P itu memeriksa apakah pohon biner P kosong. Yang ketiga itu adalah insert tree P, N. Itu menyisipkan simpul baru atau node baru atau cabang baru pada pohon P. Yang keempat itu delete tree P, N. Itu menghapus simpul atau cabang atau node pada pohon P. Yang kelima adalah info P. Itu untuk mengetahui atau mencetak isi simpul P. Yang keenam itu adalah transversal. Itu penelusuran pohon biner. Kita lihat yang pertama, ini adalah contoh pohon biner terurut. Contoh pembuatan pohon biner terurut. Misalkan seperti gambar di samping ini, deklarasi simpul sebagai berikut. Itu yang pertama itu adalah 12, 22, 8, 19, 10, 9, 20, 4, 2, dan 6 dengan langkah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Itu langkah yang pertama, itu kita menggunakan perintah atau operasi dasar itu create tree P, atau membuat tree baru, pohon baru. 2, insert tree P 12, yang artinya menyisipkan cabang atau simpul baru pada pohon. Seperti pada gambar di samping, 12 dengan child yaitu 22 di sebelah kanan. Yang perintah yang keempat itu adalah insert tree P 8, itu memasukkan 8 pada pohon P ini. Kenapa di sini angka terkecilnya itu 8 di sebelah kiri dan angka terbesar 22 itu disisipkan di sebelah kanan? Nanti sebentar ada penjelasannya. Kita lihat yang berikut adalah langkah yang kelima, itu adalah insert tree P, 19. Itu kita masukkan 19 ke dalam pohon P. Pada gambar di samping itu merupakan anak dari 22. Itu sudah disebut cucu dari 12, akar 12 atau root 12. Yang ke 6 yaitu insert tree P, 6. Itu memasukkan 6 ke dalam pohon P, seperti pada gambar di samping. Nah, penjelasan tadi itu seperti ini. Jadi, pada saat penyisipan akan diuji dahulu apakah nilai data yang akan dimasukkan bernilai lebih kecil atau bernilai lebih besar daripada nilai data pada simpul yang ditunjuk. Misalnya tadi, insert tree P yaitu 12, seperti pada gambar di samping ini, 12. Dan untuk memasukkan data yang bernilai lebih kecil atau lebih besar, itu kita uji dulu pada simpul 12 ini, simpul yang ditunjuk ini, yang awalnya tadi, akarnya itu 12. Dan jika nilai data yang disisipkan bernilai lebih kecil daripada nilai data pada simpul yang ditunjuk, maka akan diletakkan pada posisi anak di sebelah kiri. Makanya tadi angka pada perintah nomor 4 insert tree di 8 disisipkan di sebelah kanan, itu karena dia bernilai lebih kecil daripada nilai data yang simpul yang ditunjuk, maka dia disisipkan di sebelah kiri. Dan sebalik dari itu, data yang akan disisipkan bernilai lebih besar pada nilai simpul yang ditunjuk, maka akan diletakkan pada posisi di sebelah kanan. Nah, seperti tadi di perintah nomor 3 itu insert tree P, 22, maka kita masukkan ke kanan karena dia lebih besar dari simpul yang ditunjuk, yaitu 12 itu sendiri. Sedangkan 8 dia lebih kecil dari 12 dibandingkan dengan 12, maka dia diletakkan di sebelah kiri. Baik, yang berikutnya itu kita melihat penelusuran pohon biner itu sendiri. Nah, pohon penelusuran atau transversal pada pohon biner adalah proses mendatangi setiap simpul dari pohon secara sistematik masing-masing satu kali. Artinya masing-masing
pohon dikunjungi 1 kali, tidak boleh 2 kali atau lebih dari 1 kali. Operasi ini biasanya digunakan untuk mencetak informasi yang ada pada simpul itu, atau melakukan suatu perhitungan matematik terhadap informasi yang tersimpan dalam simpul itu dengan menggunakan anggapan bahwa sub pohon kiri ditelusuri lebih dahulu sebelum sub pohon kanan. Maka ada 4 kemungkinan. Yang pertama itu adalah proses simpul tersebut, kemudian proses sub kiri, dan dilanjutkan dengan proses sub pohon kanan seperti di gambar di samping. Itu disebut dengan traversal preorder. Ini seperti di notasi aritmatik. Itu ada infix, prefix, dan postfix. Dan di sini yang dalam penelusuran pohon biner ini disebut traversal preorder, traversal in order, dan transversal post order, dan transversal level order. Kita lihat yang pertama yaitu simpul transversal preorder, yang mana simpul ini kemudian proses sub pohon kiri dan ditunjuk dengan proses sub pohon kanan, diberi inisial LR, SLR atau simpul left right. Yang kedua itu in order, yang mana sub pohon kiri kemudian proses sub pohon kiri, kemudian proses simpul tersebut, dan terakhir proses sub pohon kanan disebut dan diberi inisial LSR atau left simple right. Yang ketiga itu proses sub pohon kiri, kemudian proses sub pohon kanan, baru proses sub pohon simpul tersebut yang disebut juga dengan traversal post order atau LRS atau left right simple. Yang keempat itu level order, yaitu kunjungan simpul mulai dari simpul bertingkat 1 hingga simpul-simpul bertingkat n, yaitu mulai dari akar pohon sampai semua simpul di tingkat yang paling tinggi. Mari kita lihat contoh untuk transversal atau penelusuran pohon biner pada gambar di samping. Yang pertama itu adalah preorder atau SLR, simple left right. Di sini kita lihat pada gambar di samping itu adalah akar A mempunyai anak B dan C, kemudian B memulai anak D dan E, dan C mempunyai anak F memiliki anak I dan J, dan I memiliki anak K. Pada perintah preorder ini kita disuruh untuk proses simpul tersebut, kemudian proses sub pohon kiri, dan dilanjutkan dengan proses sub pohon kanan. Artinya di sini saya mengambil kesimpulan untuk lebih paham lagi. Yang pertama itu kita kunjungi akarnya dulu, yang mana akarnya sini adalah A. Terus yang keduanya itu telusuri sub kiri atau cabang bagian kiri. Yang ketiga telusuri sub kanan atau cabang bagian kanan. Nah, yang di samping sini adalah A. Kunjungi akar dulu perintahnya A, maka preorder kita tulis A, kemudian telusuri sub kiri. Jadi dari A kita telusuri sub kiri yaitu B, kita tulis B. Kemudian kiri dari B itu adalah D, yaitu kita tulis D di sini. Kemudian ada perintah tadi yang saya tangkap tadi itu telusuri. Habis telusuri sub kiri, kita telusuri sub kanan. Maka dari A, B, dan D tadi, kemudian kita ke E. Sudah kiri, kita ke kanan yaitu E. Habis dari E, kita kembali ke akar dari B yang orang tuanya itu B. Kemudian kita kembali ke akar awal, titik awal tadi itu A. Kemudian kita telusuri bagian kanan yaitu C. Kita kasih masuk di sini, tulis C. Dan pada perintah itu kita telusuri bagian sub kiri duluan. Jadi C, F, I, K. Setelah telusuri sub kiri, kita telusuri sub kanan. Nah, kita kembali lagi ke atas. I tidak memiliki cabang. Kembali lagi ke F, dia memiliki cabang yang di kanan itu ada J. Maka kita tulis J. Nah, itu adalah hasil dari preorder tadi atau simple left right. Yang mana A hasilnya itu adalah A, B, D, E, C, F, I, K, dan J. Kemudian yang berikut kita lihat post order. Sub pohon kiri, kemudian proses simpul tersebut, dan terakhir proses sub pohon kanan. Yang saya simpulkan tadi, post order itu telusuri sub pohon kiri atau cabang pohon kiri. Kemudian langkah yang kedua itu telusuri sub tri kanan atau cabang pohon kanan. Langkah yang ketiga itu kita kunjungi akarnya atau rootnya. Yang pertama, kita ikuti perintahnya yang saya simpulkan tadi, itu telusuri sub tri kiri.
yang mana di sub tree kiri di sini adalah paling kiri di sini adalah D. Kemudian telusuri sub kanan, yang mana post order ini itu adalah terbalik dari reorder tadi. Jadi kita telusuri pohon kiri dulu, cabang pohon bagian kiri, yaitu yang ujungnya tadi itu D. Kemudian perintah yang kedua yaitu telusuri sub tree bagian kanan atau cabang bagian kanan. Di sini ada E. Kembali lagi ke akarnya, ujungnya rootnya. Jadi kita tulis B, yaitu D, E dan B. Kemudian kita kembali lagi ke bagian A, akarnya A. Lanjut lagi kita telusuri bagian kiri. Nah, A turun kanan, paling kiri di bawah itu adalah K. Jadi kita turun A punya anak kanan itu adalah C, dan C mempunyai anak F mempunyai anak I, dan I mempunyai anak A di bagian kiri. C memiliki anak K yang bagian kiri. Jadi di sini kita tulis A, kita masukkan ke K, kemudian naik I, kemudian kita di sini ada cabang, ada kanan. Jadi kita telusuri cabang bagian kanan dulu, yaitu J. Kemudian kita kunjungi akarnya lagi, yaitu F. Kemudian naik C, dan naik terakhir itu A, atau kunjungi akar yang terakhir itu adalah A. Nah, itulah adalah hasil dari post order itu D, B, K, I, J, F, C, A. Yang berikutnya itu adalah in order. Nah, in order yaitu proses sub pohon kiri, kemudian proses simpul tersebut, dan terakhir proses sub kanan atau LSR, left simple right. Inisialnya itu left simple right. Di sini saya simpulkan untuk mudah dipahami itu. Yang pertama itu telusuri sub tree, sub kiri, itu cabang bagian kiri duluan. Yang kedua, kunjungi akarnya. Yang ketiga, telusuri sub kanan. Saya ulangi, yang pertama itu kita kunjungi cabang bagian kiri, kemudian kita kunjungi akarnya, lalu kita telusuri cabang bagian kanan. Yang pertama kita presentasikan. Yang pertama di sini kita disuruh yang pertama itu adalah telusuri cabang bagian kiri duluan, yaitu D. Di sini A turun B, B masih ada di bawah ya, bagian kiri itu D. Jadi di sini kita tulis D. Ordernya itu pertama adalah D. Kemudian naik akarnya itu B. Kita kunjungi akarnya itu B. Kita tulis B. Kemudian kita telusuri bagian kanan, sub bagian kanan atau cabang bagian kanan itu E. Kemudian kita naik lagi, setelah kita kunjungi bagian kanan, kita kunjungi B tadi sudah ditulis, naik lagi ke A, akar pangkal yang tadi yang pertama itu A. Habis itu kita kunjungi yang bagian kiri duluan, kita turun ke C. Di bagian kiri C turun masih ada F, F turun masih ada I, paling kiri lagi ada turun K. Jadi kita tulis A, K. Kemudian naik di sini tidak ada cabang lagi bagian kanan, tidak ada. Jadi kita naik lagi di sini I, naik ke akarnya I. Kemudian naik lagi di sini ada cabang, yaitu F mempunyai dua anak, yaitu I dan J. Jadi setelah kita sesuai perintah tadi, kita tulis I, kita kunjungi bagian kiri, rootnya atau akarnya, kemudian kanan, kita telusuri bagian kanan. Jadi di sini I, habis I kita tulis F, akarnya atau rootnya. Kemudian kita telusuri bagian kanan itu J. Habis J kita naik ke F, sudah ditulis tadi. Akar berikutnya itu adalah C, dan terakhir J, dan terakhir itu adalah C. Nah, itu adalah hasil dari DBA, hasil dari in order itu, yaitu D, B, E, A, K, I, F, J, C. Yang terakhir itu adalah level order. Level order itu kunjungi simpul mulai dari simpul bertingkat 1 hingga simpul bertingkat N, yaitu yang mulai dari akar pohon sampai semua simpul di tingkat yang paling tinggi. Maksudnya kita kunjungi simpul yang bertingkat 1 hingga simpul yang bertingkat N. Misalnya A itu adalah simpul yang bertingkat 0 itu 1, sampai simpul yang bertingkat N itu K, yaitu A, yaitu hasilnya A, B, C, D, E, F, I, J, K. Dan itu adalah
transversal atau penelusuran pohon biner. Yang ketiga adalah pohon pencarian biner atau binary search tree. Memang pada gambar di samping, tiap simpul mempunyai dua anak pada satu pohon pencarian biner, seperti mempunyai dua buah penunjuk atau pointer, yaitu penunjuk ke simpul atau anak kiri dan simpul atau anak kanan. Contoh seperti pada gambar di samping, pohon pencarian biner transversal in ordernya bentuk A, B, C, F, G, H, I, J, L, M. Dan kemungkinan bentuk pohon lain seperti pada gambar di samping. Baik, untuk pencarian untuk struktur data pohon atau tree, sekian dari saya. Itu penjelasan materi pembelajaran dari saya. Selamat malam, selamat istirahat.